kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang akan saya bahas dari Thailand. Tentang apa? Tentang pijat. Pijat apa? Pijat ala-ala atau pijat kretek. Pijat kretek apa? Pijat kretek leher, di bagian leher. Seperti apa kisahnya dan bagaimana ceritanya kok bisa ya sampai si pijat kretek ini atau pijat leher ini sampai memakan korban jiwa. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung lagi, korbannya adalah seorang penyanyi terkenal asal Thailand. Dan ini tuh baru terjadi tuh di sekitar bulan November ya, sekitar bulan November tahun 2024. Gimana dengan kilas kisah nyatanya, apa yang sebenarnya terjadi dan apa saja sih yang dialami oleh si sang penyanyi terkenal ini di Thailand. Kita langsung lanjutkan saja, tentunya masih di kilas kisah nyata. Chayada Praopom. Dia ini merupakan seorang penyanyi asal Thailand. Usianya ini pun masih terbilang sangat muda. Dia ini usianya masih sekitar 20 tahun. Pada bulan Oktober, tepatnya di awal Oktober, si penyanyi ini atau si Praohom ini, dia itu mengeluhkan sakit punggung atau nyeri punggung ke pacarnya. Sehingga dia itu meminta bantuan sama pacarnya untuk membawa dia ke panti pijat yang ada di Udon Thani. Dia itu minta dibawa ke panti pijat kretek leher. Dia merasa badannya ini nggak enak, makanya dia butuh untuk badannya ini dipijat. Karena memang sedari dulu dia ini memang sudah terbiasa dengan dipijat. Akhirnya dia pergilah ke sana. Dia itu menjalani terapi pijat ini bukan hanya 1 kali dalam sebulan, tetapi bahkan sampai ada 3 kali terapi dia menjalani si pijat kretek ini. Nah, kita langsung bahas aja ya, detailnya seperti apa. Dia pergilah ke sana untuk terapi yang pertama ini di bulan Oktober. Terapi yang pertama ini dia lakukan di bulan Oktober. Nah, setelah dia kembali dari terapi ini, dia merasakan nyeri di bagian belakang kepalanya ini. Dia merasakan benar-benar sakit banget. Dan akhirnya dia ini memutuskan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri. Itu baru 2 hari setelah dia selesai pemijatan. Dan dia itu bahkan berpikir seperti ini. Mungkin ini adalah efek dari pijat kemarin. Mungkin aku mau sembuh nih, makanya ya udah aku rasain sakit seperti ini gitu. Tetapi tidak hanya itu saja, efeknya ini tuh masih berlanjut. Bahkan walaupun dia udah minum obat pereda nyeri, 1 minggu kemudian dia tuh merasakan mati rasa di bagian lengan kanannya ini. Dan dia tuh masih berpikir, mungkin ini tuh efek terapi yang kemarin dan aku tuh mau sembuh. Dia berpikirnya seperti itu. Akhirnya dia ini melanjutkan ke terapi season 2 atau terapi yang kedua. Udah sakit seperti itu tapi dia tetap berpikiran positif dan dia mau pergi untuk terapi ke yang 2 kalinya ini. Nah, setelah selesai dia terapi di terapi yang kedua ini, yang dialami dia ini bahkan lebih parah. Dia ini tidak bisa membalikan badannya, jadi sekujur badannya itu dia merasakan kaku yang sangat begitu hebat. Dia sampai tidak bisa membalikan badannya sendiri di atas kasur. Tapi dia sekali lagi masih berpikir, ini adalah efek dari terapi. Karena mungkin aku mau sembuh, makanya efeknya seperti ini. Dan dia tetap melanjutkan ke terapi yang ketiga. Di terapi yang ketiga ini, dia bilang, karena dia kan sempat mengunggah beberapa informasi dia atau beberapa apa yang dialami dia ini di halaman Facebooknya sekitar bulan November. Dia bilang kalau di terapi yang ketiga ini, aku ini diterapi oleh terapis yang berbeda dari terapis yang pertama dan kedua. Jadi terapis yang untuk terapi pertama sama kedua ini orangnya masih sama, tetapi ketika terapi yang ketiga, dia bilang katanya si terapisnya ini bertubuh atau bertangan kuat. Tidak jelaskan lagi kalau misalnya apakah yang dimaksud dengan terapis yang bertangan kuat ini, apakah tenaganya kuat atau orangnya itu berbadan besar sehingga memberikan tenaga yang memang tekanannya cukup kuat kepada si penyanyi ini. Nah, setelah selesai dari terapi yang ketiga ini, dia mengalami kondisi yang semakin memburuk. Dia itu merasakan namanya itu bengkak dan nyeri di sekujur tubuhnya.
Tetapi dia itu tetap mengkonsumsi obat pereda nyeri. Dia mungkin berpikir yang penting sudah minum obat pereda nyeri, jadi sakitnya itu sedikit bisa berkurang. Tetapi tidak hanya sampai situ saja, dia pun mengalami namanya kesemutan di jari-jarinya dia. Dia juga mengalami panas dingin di sekujur tubuhnya dia. Bahkan selang 2 minggu kemudian, dia itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya itu sekitar 50%. Jadi mungkin setengahnya itu dia mengalami kaku, atau mungkin sebenarnya dia ini sedang mengalami stroke ringan mungkin ya, atau stroke sebelah. Soalnya kan 50% dia tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya. Akhirnya pada tanggal 18 November, kondisinya ini semakin parah dan dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Dia harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Desember 2024. Dan dia ini terapinya ini, saya informasikan sekali lagi, adalah terapi kretek leher atau terapi yang pemijatan di bagian leher, dan dia itu ada kayak kekep gitu loh. Jadi kayak ditek gitu mungkin ya gitu. Tetapi seharusnya kalau yang berani melakukan seperti itu ya mungkin dia sudah punya lisensi seharusnya, tetapi entah kenapa hal ini bisa terjadi pada si Cahyada ini. Hasil dari rumah sakit diinformasikan kalau si Cahyada ini dia mengalami infeksi darah dan pembengkakan otak. Itu hasil dari investigasi rumah sakit seperti itu. Nah, menurut kalian sekarang bagaimana nih? Apakah kalian suka banget namanya dengan kretek atau pijat leher seperti ini? Apa kalian ada nih salah satu di sini yang baru aja atau mau aja menjalani terapi seperti ini gitu? Kalau untuk tempatnya mungkin yang sudah orang-orangnya ini berlisensi, ya boleh kita kembalikan lagi ke kalian ya gitu. Tetapi kalau misalkan memang belum berlisensi, lebih baik mungkin saya sarankan jangan seperti itu, karena kita belajar dari kasusnya si Cahyada ini. Bagaimana menurut kalian untuk kisah nyata kali ini yang datang dari Thailand? Boleh kalian tuliskan untuk kolom komentar kalian atau komentar kalian di komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, share video ini, agar aku semakin semangat untuk buat video selanjutnya. Akhir kata aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita sampai ketemu lagi di next video.